Silakan, Pak. Oke, terima kasih Yuda. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ogan Pranawa ingin mempresentasikan tugas esai saya. Di sini saya membawa topik tentang kebangsaan. Judul yang saya ingin pakai yaitu Pemuda sebagai Ujung Tombak dalam Kemajuan Bangsa. Boleh di-scroll ke bawah lagi, Yud. Ini kerangkanya. Itu kerangka kalimat apa? Kerangka kalimat, kerangka esainya. Ya. Iya. Di bawah yang esainya. Nah, coba ulangi paragraf lagi ya. Ya. Untuk langsung. Judul yaitu diulangi bagian mana, Bu? Ya, tidak, langsung. Terus. Oh ya, langsung. Oke. Terima kasih. Untuk judulnya yaitu Pemuda sebagai Ujung Tombak dalam Kemajuan Bangsa. Di paragraf pertama dan kedua itu saya angkat 1 dan 2 itu saya pakai sebagai pendahuluan. Di paragraf pertama saya mengangkat mengenai pemuda menjadi komponen sumber daya masyarakat paling berpengaruh dalam kehidupan berbangsa. Nah, di sini saya sebutkan apa saja gitu kan yang menjadi penyebab kenapa pemuda itu merupakan ujung tombak dalam kemajuan bangsa itu. Dan di paragraf kedua itu saya lebih rincikan lagi dengan menggunakan kutipan dari Bung Karno, yaitu beri saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Dari kalimat itu menunjukkan bahwa pemuda itu sangat berpengaruh dalam kemajuan bangsa. Begitu juga sebaliknya dalam keterpurukan bangsa, pemuda ini juga bisa menjadi penyebab dari kehancuran itu. Nah, paragraf ketiga ini saya mulai membahas mengenai topik ini secara rinci. Saya di paragraf ketiga ini saya menyebutkan mengenai degradasi moral pemuda saat ini sudah menyebabkan banyak sekali masalah sosial. Nah, ini sebagai pembuka. Dan di paragraf keempat saya menjelaskan apa saja sih dari masalah sosial yang disebabkan oleh pemuda ini, yang mana pemuda itu cenderung mudah terbawa arus, terutama arus globalisasi. Nah, globalisasi ini diibaratkan sebuah pisau, itu bisa digunakan dalam kebaikan dan juga bisa digunakan dalam keburukan gitu. Nah, saya ambil salah satu contoh yang paling sering, yang paling digandrungi sekarang, yang paling tren saat ini adalah game online. Nah, game online saat ini itu merupakan contoh dari globalisasi. Nah, game online ini dulu memang nggak ada, kalau sekarang ada. Nah, memang dari sisi positifnya game online ini bisa membawa keuntungan baik secara ekonomi itu karena adanya e-sport, pertandingan dan lain-lain, dan juga bisa mengharumkan nama bangsa karena sudah dibawa dalam olimpiade dan lomba kompetisi secara internasional gitu. Dan Indonesia mendapatkan peringkat yang cukup baik dalam posisi e-sport ini. Namun dalam sisi negatifnya, game online ini bisa merusak budaya, yang mana beberapa budaya bisa hilang karena game online ini. Budaya-budaya seperti permainan tradisional khas Indonesia itu sekarang sudah mulai jarang dimainkan oleh banyak anak-anak. Sekarang kalau anak-anak ngumpul itu kebanyakan mainnya itu game online gitu, main HP. Nggak ada kalau zaman dulu kan mainnya kelereng, main congklak, main petak umpet dan lain-lain. Kalau sekarang tuh lebih berpatok kepada HP gitu. Nah, yang kedua yaitu konten, mengenai konten kreator. Sekarang ini banyak sekali anak muda yang mengidamkan profesi sebagai konten kreator. Namun secara negatifnya banyak sekali yang terbutakan oleh yang namanya AdSense dan tenar gitu, pengen viral, apa-apa pengen viral gitu. Jadi mereka melakukan hal apa saja, bahkan hal yang buruk demi mendapatkan keviralan itu. Boleh di-scroll ke bawah lagi. Nah, itu tadi paragraf keempat, dan ini paragraf kelima. Ini saya sebutkan lagi dari media sosialnya. Nah, media sosial ini
bisa membawa kejahatan dalam dunia maya. Karena zaman sekarang itu hampir semua anak muda, termasuk dari golongan tua maupun golongan muda sampai anak-anak memainkan sosial media. Namun secara besarnya itu dimainkan oleh kalangan muda gitu. Media sosial ini memang sangat baik jika kita mendapatkan informasi secara cepat. Nah, secara negatifnya membawa kejahatan dalam dunia maya itu banyak sekali kayak kejahatan cyber. Dari contoh kemarin itu yaitu Bjorka kemarin meretas segala macam yang seperti cyberbullying, juga melakukan bully, perundungan secara online kepada orang-orang gitu yang bisa banyak sekali bunuh diri yang disebabkan oleh cyberbullying ini. Nah, karena informasi yang cepat dari efek sosial media ini, itu juga bisa berdampak kepada penyampaian informasi yang negatif gitu, seperti pornografi, isu-isu yang dan masalah konten-konten yang tidak sesuai dengan norma gitu. Nah, di paragraf 6 juga seperti itu. Nah, karena media sosial ini membuat informasi tersebar secara cepat, anak-anak dan dibarengi dengan faktor globalisasi tadi, yang mana anak muda ini mudah terpengaruh oleh apapun yang mereka tonton. Jadi mereka suka menirukan apa yang mereka tonton gitu, melakukan seperti kejahatan-kejahatan alkohol, pemerkosaan dan lain-lain gitu. Itu biasanya banyak sekali kasus yang disebabkan oleh tontonan gitu dari media sosial lainnya. Boleh di-scroll lagi udah. Dan di paragraf selanjutnya, ini saya setelah menyebutkan masalah-masalah tadi yang disebabkan dan dibuat oleh pemuda, saya memberikan solusi. Apa sih yang bisa dilakukan pemuda dalam memperbaiki hal ini gitu. Apa yang bisa dilakukan pemuda untuk memajukan bangsa. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan yaitu bersatu dalam perbedaan, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, belajar gitu. Yang mana sekarang kalau pendidikan itu menurut opini saya, kalau pendidikan itu berhasil jika seseorangnya itu anak muridnya itu bisa memanfaatkan rasa penasarannya dalam bidang pengetahuan gitu. Jadi seperti itu, memanfaatkan pendidikan. Zaman sekarang kan teknologi sudah maju, jadi literasinya harus diperbanyak lagi agar seperti masalah-masalah hoax dan lain-lain itu bisa terkurangi dengan hal itu. Nah, yang kedua yaitu menghargai produk-produk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri, menghargai apa yang ada di dalam Indonesia untuk menjaga budaya itu tersendiri gitu. Dengan kita memanfaatkan hal itu, menggunakan produk dalam negeri, menggunakan pakaian dan lain-lain, produk-produknya itu bisa meningkatkan ekonomi dalam negara kita juga, dan juga melestarikan budaya Indonesia dan mempromosikannya di kancah internasional gitu. Ya, seperti kita tahu kan sama sekarang itu kayak ada beberapa brand Indonesia yang sudah mendunia gitu, yang sudah melakukan pameran di luar negeri, banyak seperti Erigo dan lain. Itu produk lokal yang sudah memasuki kancah internasional gitu. Dan yang terakhir itu di paragraf terakhir yang menjadi solusinya itu kita harus bisa bersatu dalam perbedaan. Nah, kalau yang kita tahu itu Indonesia kan banyak sekali jenis sukunya, budaya, bahasa dan lain-lain, dan banyak sekali masalah di Indonesia disebabkan oleh isu SARA ini, pertikaian segala macam itu banyak sekali di Indonesia. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ada, tapi masih belum terjalankan dengan baik. Maka dari itu kita belajar untuk menghargai perbedaan gitu.
Kalau kita ingin bekerja dengan yang sama-sama saja dengan kita, kayak satu ras, suku, maka kita nggak akan bisa memajukan negara ini seperti itu. Tapi kalau kita bisa berbaur dengan yang berbeda, bisa bekerja sama dengan baik dengan orang yang berbeda dengan kita, maka istilahnya tuh kayak kolaborasi gitu. Jadi lebih maju. Nah, saya di slide lagi udah di kesimpulan. Nah, di paragraf terakhir ini saya menyimpulkan dari masalah tadi bahwa pemuda itu sangat, karena kita sekarang sebagai pemuda, kita merasa sebagai orang yang berpengaruh bagi bangsa, jadi kita harus bisa untuk berjuang gitu. Berjuang sekarang itu bukan mengenai angkat senjata atau melawan penjajah, tapi sekarang itu berjuang itu menggunakan pemikiran, ide, dan kreativitas kita untuk memajukan bangsa ini. Gitu. Seperti itu. Dan di terakhir saya sudah menaruh daftar pustakanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat kerangkanya tadi ya. Boleh. Kita kerangkanya. Pemuda menjadi komponen SDM paling berpengaruh dalam kehidupan berbangsa. Ini kalimat ini diletakkan di mana itu? Di paragraf pertama itu. Oh, di awal. Coba di ini kan dulu ya, diberi tanda dulu ya. Pemuda menjadi komponen SDM paling berpengaruh dalam kehidupan berbangsa. Itu sudah dipakai ya. Coba yang kedua, coba lihat lagi. Ujung tombak masa depan bangsa Indonesia berada di tangan pemuda. Coba. Pemuda ya. Berikutnya. Degradasi moral. Nah, hanya tadi coba Ibu di ujung tombak itu tadi, paragraf kedua tadi ya. Coba saudara siapa tadi? Udah naikkan dulu dikit. Di sini ada masalah. Masalahnya diletakkan di mana ini? Apa di paragraf ketiga, apa di paragraf kedua? Jadi kalau dia ada masalah di sini nih ya. Saudara katakan yang beri saya 10 pemuda, maka akan bisa mengguncang dunia. Hal ini membuktikan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Ya, atau boleh saudara, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan tentang ini. Nah, itu nggak masalah. Jadi judulnya ini kembali di paragraf terakhir ya. Masalah yang ingin penulis sampaikan di sini keterkaitan dengan ini, masalah yang akan disampaikan. Jadi tambah di sini ada masalah. Sekarang yang ketiga, paragraf ketiga, coba kalimat pokoknya ini. Coba. Degradasi moral pemuda saat ini menyebabkan banyak sekali masalah sosial. Kita nanti lihat kalimat-kalimat penjelasnya ya. Nanti itu sudah dimasukkannya, sudah dieksplisitkan, sudah ada secara tersurat. Sekarang yang keempat, coba lihat. Media sosial dapat yang itu, pemuda cenderung menjadi terbawa arus globalisasi. Pemuda cenderung, kita semua tahu bahwa pemuda cenderung, nah ini semuanya dinaikkan ini mulai dari awal. Ya, mulai dari sini dinaikkan ini. Tapi kalau menggunakan semua tahu, kata kitanya bisa atau pemudanya. Kita semua tahu bahwa pemuda cenderung
Nah, kita semua tahu bahwa pemuda cenderung mudah terbawa arus globalisasi. Itu coba ini dulu, kita tandai dulu saja. Coba lihat lagi. Berikutnya. Nah, ini media sosial. Beri tanda juga tadi ya. Media sosial. Berikutnya lagi. Sudah mencoba memasukkan kalimat-kalimat pokok itu ya. Saudara Ogan sudah mau memasukkan itu. Itulah menulis yang ada kalimat pokok. Kecuali kalau narasi dan deskripsi ya. Nah sekarang kita lihat dari kerangka saudara itu. Coba judulnya coba. Judulnya tadi turunkan dikit ya. Pemuda sebagai, coba naik lagi naik. Tadi dari kerangka ya. Pemuda sebagai ujung tombak. Sekarang pemuda sebagai ujung tombak, degradasi moral pemuda saat ini, degradasi moral sebagai apa? Ujung tombak. Ini di sini degradasi moral pemuda sebagai ujung tombak. Jadi ada keterkaitan antara ini. Coba sebagai ujung tombak saat ini sudah menyebabkan banyak masalah sosial. Pemuda sebagai ya sudah masuk pemudanya, tidak dikatakan ujung tombak juga boleh ya kalau pemuda di situ. Sekarang bagaimana ini kaitannya dengan pemuda di sini? Nah, saudara, kan dalam bahasa Indonesia itu bagian penting letakkan di awal. Maka berarti yang dipentingkan di sini adalah pemudanya ya. Kemajuan bangsanya di mana sini? Pemuda sebagai ujung tombak saat ini banyak pemuda cenderung muda terbawa. Dan di sini mana pemudanya? Ini. Di sini kaitannya dengan pemuda tadi mana? Media sosial tadi. Mana media sosial tadi? Ini degradasi moral. Media sosial juga bisa membawa kejahatan dalam dunia maya. Media sosial bagi pemuda bisa membawa kejahatan. Tambah di sini bagi pemudanya bisa membawa kejahatan dalam dunia maya. Lagi di atas dari kerangkanya dulu ya. Banyak hal dapat dilakukan ya sudah ada ya. Banyak hal yang dapat dilakukan pemuda. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam memperbaiki karakter generasi muda. Generasi muda coba lagi tadi sini. Kembali ke tadi. Dalam pendidikan merupakan fondasi penting dalam memperbaiki karakter generasi muda untuk memajukan bangsa. Ya. Jadi masuk ini untuk memajukan bangsa ya. Nah, seperti itu. Jadi ada kiri kanan, ada masuk semua pemudanya. Jadi dia ada relevansi dia ya. Nah sekarang kita lihat isi di dalamnya itu mendukung ide tadi tidak? Ya, coba kita lihat kalimat keduanya saja atau kalimat ketiganya salah satu saja ya. Berpengaruh dalam pemuda menjadi komponen paling berpengaruh dalam kehidupan berbangsa. Apa pengaruhnya? Nah, ini mengulang kalimat pokoknya, baik dalam kemajuan maupun dalam keterpurukan. Oh, pemuda menjadi komponen SDM paling berpengaruh dalam kehidupan
berbangsa. Ini ada lanjutannya ini. Kalau begitu ini bukan titik ini. Sampai sini dia, sampai keterpurukan ya. Nah, ini B-nya kecil ini. Nah, ini komanya juga dibuka ya. Komanya buka ini. Tidak ada koma ini. Nah, berarti kalimat pokoknya sampai sini ya. Pemuda menjadi komponen SDM paling berpengaruh dalam kehidupan berbangsa, baik dalam kemajuan maupun dalam keterpurukan. Nah, ini situ ya. Nah, jadi ditambah dia baik dalam kemajuan maupun dalam keterpurukan. Nah, sekarang coba lihat. Jadi pemuda itu dapat memajukan bangsa, juga dapat membuat negara ini jadi hancur ya. Coba bawahnya. Tadi saudara kita ambil contoh satu-satu saja ya. Coba siapa Al-Huda. Nah, ini keterpurukan. Dari sekian banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia. Itu kan saya akan misalnya. Dari sekian banyaknya masalah yang terjadi. Kenapa jadi umum dia ini? Dari sekian banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia. Peran pemuda sangat dibutuhkan untuk ya, coba ini ya. Apa saja masalah yang sering terjadi di Indonesia? Ini semuanya masalah kalau dilihat di sini ya. Ibu kira saudara mau menjelaskan tentang apa tadi kemajuan yang bisa memajukan bangsa dan juga bisa membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Kalau ini masalah semua di sini. Apa? Ya semuanya masalah ya. Sekian banyaknya masalah. Jadi kalimat penjelasnya semua itu akan saya bahas secara rinci dengan ini prolognya ya. Pernyataan umumnya. Dari sekian banyaknya, buang saja umpamanya dari sekian banyaknya masalah. Peran pemuda sangat dibutuhkan ya. Coba jangan dihapus dulu, biarlah dulu ya. Dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kayaknya masih masalah-masalah semua ini ya. Harus ini bisa ditarik ini ya. Solusi masalah tersebut. Apa yang bisa masalah ini ya, solusi masalah keterpurukan ini. Solusi dari masalah tersebut, apa yang bisa pemuda lakukan untuk memajukan siapa. Berarti belum, ini masih secara umum dia ya. Ini masih pokok-pokok pikiran. Jadi di dalam sebuah paragraf itu tidak berisi pokok-pokok pikiran. Ya. Itu bisa dijadikan kalimat-kalimat pokok ini. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Ujung tombak berlanjutan masa depan masih ada di tangan pemuda. Suatu bangsa yang besar yang dapat bertahan secara berkelanjutan karena melakukan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif. Ujung tombak keberlanjutan masa depan bangsa yang ada di tangan pemuda. Mengapa? Apa yang mengatakan bahwa keberlanjutan negeri ini tergantung dengan pemuda? Mengapa dikatakan demikian? Ya, kapan itu dilakukan? Nah, itu harus mendukung ini. Jadi kalimat-kalimat pokok ini kalimat pokok yang sudah bagus sehingga saudara mencari kalimat-kalimat penjelasnya yang mendukung ini. Jangan kalimatnya masih umum ya. Nah, kalau ini masih umum, beri saya 10 pemuda, maka bisa mengguncang dunia. Ya, boleh di sini dimulai dari sebuah anekdot boleh ya. Hal ini membuktikan bahwa pemuda memiliki peran penting. Mana peran pentingnya itu? Tidak ada di sini.
ada beritanya tapi tidak ada kabarnya ini ya. Apa yang berkelanjutan itu apa? Dijelaskan ya. Ini cari inilah kalimat-kalimat pokok. Nah di sini kita semua tahu. Ini seolah-olah membenarkan ini. Kita semua tahu bahwa pemuda cenderung arus, terutama arus globalisasi. Nah, apa iya di sini? Apa pemuda itu cenderung terbawa arus globalisasi di bawah-bawahnya ini? Ya tidak? Akan membawa manfaat yang baik. Sebaliknya, apabila disalahgunakan maka mau dampak buruk globalisasi. Mudah terbawa. Nah, harusnya jawabannya begini. Mengapa pemuda mudah terbawa arus globalisasi? Apa yang apa alasannya bahwa pemuda itu mudah terbawa arus globalisasi? Bagaimana dikatakan bahwa pemuda itu mudah terbawa arus globalisasi? Jadi sehingga kalimat-kalimat itu muncul kalimat kita ya. Ibaratkan sebuah pisau apabila ini seperti opininya apa ya? Digunakan sesuai fungsi maka akan membawa. Jadi disederhanakan kalimatnya ya. Nah, sekarang ini tetapi ya. Tapi di sini coba lihat. Ini konjungsi di yo. Ya. Nah, sekarang ya. Tadi tetapi ini kata ya. Karena Ibu dosen bahasa, kata tetapi itu apa? Dia konjungsi dalam kalimat ya. Nah, tapi saudara di sini ada saya lihat di awal ini. Nah, ini ya. Tetapi di sini dalam kalimat, tapi di sini tetapi awal kalimat. Mengapa tidak dibuka saja? Kalau namun memang betul dia di awal kalimat dan diiringi koma seperti ini betul ya. Nah, ini selain dalam bahasa Indonesia itu ada selain itu harus apa preposisinya harus gabungan, harus ada kata itu ya. Nah, kalau begitu jangan selain kita ganti ya. Di samping itu umpamanya game online, YouTuber adalah profesi yang sangat umpamanya ya, atau di sisi lain begitu. Jangan selain itu, kalau mau kata selain itu kata itunya harus diikutkan. Nah, kalau diikutkan kata itu mengubah makna atau tidak, nah itu juga perlu saudara lihat ya. Itu dalam jadi bahasa Indonesia itu menulis itu bukan hanya menumpuk kalimat, tapi menulis mengikuti struktur paragraf, mengikuti struktur ejaan bahasa Indonesia, mengikuti struktur kalimat bahasa Indonesia. Nah, itulah nanti yang Ibu lihat di esai saudara ya. Jadi coba Ibu kita tidak perhatikan betul di bawahnya ini ya. Apakah semua ini mendukung ini? Mengapa pemuda itu cenderung terbawa arus? Mana opini saudaranya di mana itu saudara Ogan di sini? Kalau saudara di sini mengatakan tadi pemuda, bolehlah berupa pandangan bisa ya saudara berikan 10 orang tua, namanya dia hanya bisa apa? Mencabut Gunung Semeru saja tidak bisa. Ya. Tapi hanya jadi ketertawaan saja nanti. Dari beri 10 pemuda akan membuat
warna dunia, ya. Ini bisa diberi pandangan mungkin di sini. Mengapa? Dengan kata itu tadi panjang itu ya, walaupun satu baris tapi dalam maknanya. Saudara bisa beropini di situ sebetulnya ya, bisa memberi pandangan-pandangan. Barangkali untuk yang Ogan demikian dulu ya. Coba ada yang lain tidak? Jadi Ogan perlu selaraskan dengan ini. Kalimat penjelasnya harus mendukung ini. Kalimat penjelasnya. Mana yang tidak perlu, buang. Cabut saja ya. Nah, itu di dalam menulis. Jadi apa, khasan kita itu muncul. Gaya kita muncul. Jadi agak lepas dari gaya referensi kita. Ya. Makanya Ibu sederhanakan kalimat pokoknya sehingga muncul kalimat-kalimat penjelas saudara ya. Kalimat penjelas yang strukturnya struktur saudara, kosakatanya kosakata saudara. Baiklah, ada lagi yang mau maju? Kalau udah ada lagi ya bagaimana? Tanya. Izin mempresentasikan